Bab 085, Hilang di Telan Bumi. Sonia menatap ponselnya dengan kesal, dia heran mengapa Lina tidak membalas setiap pesan singkat yang dikirimkan kepada Lina. Sonia sampai melemparkan ponselnya ke atas pembaringannya. Ada apa sih ini? Mengapa dia sama sekali tidak membalas pesan yang kukirimkan? Bagaimana mau membalas, pesannya saja tidak dibaca. Apakah karena dia sakit? Pikirnya dengan gusar. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di depan pintu kamarnya. Masuk, sahut Sonia dari dalam kamarnya. Tidak berapa lama kemudian masuklah Sumi. Di tangannya terdapat sebuah nampan yang berisi minuman susu coklat hangat. Non, minum dulu selagi hangat, kata Sumi kepadanya. Sumi meletakkan nampan tersebut di atas lemari nakas yang ada di samping tempat tidurnya. Sonia menatap Sumi tanpa senyuman sama sekali. Melihat reaksi Sonia ada rasa kecewa di hati Sumi. Non, apakah Non masih marah kepada Bibi? Pikir Sumi sedih. Sonia terlihat tidak mempedulikan Sumi sama sekali, otaknya dipenuhi dengan pertanyaan kemana Lina pergi. Kemana dia pergi? Padahal besok jadwal pemotretanku akan segera dimulai. Pikir Sonia dengan kesal. Dia terlihat mendengus kesal, dan wajahnya terlihat masam dan tidak bersahabat sama sekali. Non Sonia sangat beda dengan Nak-Nak kecilku, aku merindukanmu Nak-Nak, pikir Sumi sedih. Sumi tidak dapat menerima sikap Sonia yang tidak mempedulikannya sama sekali, bahkan dia mendengar Sonia mendengus beberapa kali menunjukkan rasa kesalnya. Non, ada apa? Tanya Sumi akhirnya. Sonia tidak mempedulikannya dan berpura-pura tidak mendengarnya sama sekali, telinganya mendengar semua perkataan Sumi, namun sikapnya menunjukkan kebalikannya. Non, panggil Sumi dengan lembut. Sonia menatap Sumi, tiba-tiba rasa kesal menguasai dirinya akibat Lina yang mengabaikan pesan singkatnya. Ada apa sih? Untuk apa nanya-nanya terus? Jangan kepo Debbie, katanya kesal. Seketika Sumi terperanjat mendengarnya karena dia tidak menyangka dari mulut Nak-Nak akan keluar kata dingin dan kasar seperti itu. Sumi sesaat terdiam dan terus saja memandang Sonia dengan heran. Ada apa? Mengapa Bibi masih di sini? Tanyanya dengan heran. Sumi semakin tidak nyaman dengan sikap dingin Sonia, hatinya benar-benar terluka dengan sikap Sonia. Anu Non, aku membawa susu coklat panas kesukaan Non, kata Sumi dengan gugup. Susu? Tidak, aku tidak menyukai susu. Apalagi susu coklat, minum saja sendiri, kata Sonia dengan ketus. Sumi seketika tercengang mendengar jawaban Sonia, karena dia tahu Nak-Nak paling suka minum susu apalagi susu coklat hangat. Non, bukannya itu minuman kesukaan Non sejak kecil? Tanya Sumi semakin heran. Sejenak Sonia terlihat memikirkan sesuatu, kemudian dia menatap Sumi dengan pandangan mencemooh Sumi. Apa Bibi pikir orang tidak pernah berubah? Apalagi anak-anak, apa mereka selalu sama? Tanya Sonia dengan kesal. Maaf Bi, sebaiknya Bibi keluar saja dari kamarku. Aku tidak ingin diganggu lagi, kata Sonia dengan dingin. Sekalian bawa pergi gelas susu itu, menciumnya saja aku mau muntah, tukas Sonia dengan kesal. Sumi melirik tajam ke arah Sonia sambil membawa gelas berisi susu tersebut, hatinya benar-benar kecewa melihat perubahan Nak-Nak. Nak, jangan hukum Bibi seperti ini, masihkah kamu tidak memaafkan Bibi? Bisik Sumi dengan sedih. Apa? Bibi bilang apa barusan? Tanyanya kesal. Sumi segera keluar dari kamar Sonia, karena dia tidak ingin melihat kemarahan Sonia lagi. Semakin kasar Sonia berbicara kepadanya semakin sedih hatinya. Sumi sadar sekarang dia menebus kesalahannya, tapi dia juga ingin Sonia dapat menerimanya dan memaafkan semua kesalahannya. Maaf Non, Bibi tidak mengatakan apapun tadi. Bibi permisi dulu ya, katanya kembali. Sonia menatap punggung Sumi dengan kesal, entah mengapa kekesalan kepada Lina dia tumpahkan kepada Sumi. Padahal dulu Sonia tidak pernah berbicara kasar kepada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua darinya. Sonia bahkan tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Maafkan aku Bi, aku tidak bermaksud menyakiti Bibi, pikirnya kembali. Sonia menghela nafasnya dengan kesal, dan menatap ponselnya kembali. Kamu kemana saja sih Mbak, mengapa menghilang seperti ditelan bumi? Kata Sonia kesal. Tiba-tiba Audi muncul dari balik pintu. Dia mengetuk pintu kamar Sonia tetapi Audi tidak menunggu jawaban dari Sonia sama sekali. Dia membuka pintu tersebut dan melongokkan kepalanya. Mama boleh masuk? Tanya Audi. Sonia segera menjawab pertanyaan Audi untuk mengizinkannya masuk. Silahkan Ma, katanya dengan ramah.
Sikapnya sangat terbalik ketika menghadapi Sumi, dengan Audi sikapnya sangat berbeda. Audi tersenyum mendengar perkataan Sonia dan segera masuk ke kamarnya. Ada apa? Mengapa Mama melihat Bisumi keluar dengan wajah masam seperti itu? Tanya Audi dengan heran. Bisumi ingin aku meminum susu coklat yang dia bawa Ma, sementara aku sangat membenci susu, kata Sonia dengan jijik. Sejak kapan? Tanya Audi heran. Sejak aku kecil, jawab Sonia sekenanya. Apa sejak kecil? Bisik Audi heran. Audi teringat masa kecil Naknak. Sumi harus berdebat dengan Audi karena dia masih saja memberikan susu kepada Naknak karena Audi tahu Naknak lebih memilih minum susu daripada makan nasi. Bibi selalu memberikan setan kecil itu susu, apa Bibi tidak bisa mengajarinya makan nasi? Apa Bibi pikir pengeluaran beli susu tidak mahal? Jerit Audi marah. Audi tidak menyukai semua tindakan Sumi karena dia selalu memanjakan Naknak dengan memberikannya susu. Aduh Non, Naknak kan masih kecil. Dia masih membutuhkannya, apalagi Naknak sangat menyukainya Non, bela Sumi. Justru karena dia suka aku tidak menginginkan Bibi memberikan kepadanya, aku bahkan tidak ingin melihat dia tersenyum bahagia, kata Audi dengan kejamnya. Astaga Non, semua anak menyukai susu. Jadi selain memang Naknak menyukai susu dia juga membutuhkannya Non, jangan terlalu kejam Non, kata Sumi lagi. Jangan coba-coba membela dia ya Bi, kalau tidak maka Bibi akan tahu akibatnya, desis Audi marah. Sumi akhirnya diam dan tidak berani membantah ucapan Audi sama sekali. Kamu yakin sejak kecil tidak menyukai susu? Tanya Audi kembali kepada Sonia dengan heran. Bahkan wajahnya juga tidak dapat menutupi rasa bingungnya, sesaat Sonia sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan. Dia kemudian menatap wajah Audi kembali. Mengapa Mama heran? Setiap orang bisa saja berubah bukan? Tanya Sonia kembali. Pertanyaan Sonia seperti tamparan halus bagi Audi karena dia menyadari kalau semua ucapan Sonia benar. Buktinya seperti Mama, maksudmu? Tanya Audi dengan sedih. Sonia menatap Audi dengan datar. Maaf Ma, aku tidak ingin menyinggung perasaan Mama sama sekali. Mama tahu bukan bagaimana latar belakangku sendiri. Apa Mama masih ingat? Tanya Sonia kembali. Sesaat Audi terdiam dan membenarkan semua pemikiran Sonia, apa yang dikatakan Sonia sangatlah tepat karena Audi juga berubah. Bukan hanya berubah tetapi timbul rasa penyesalan di hatinya. Seiring waktu, luka itu semakin lama semakin menganga lebar. Untuk itulah dia harus berdamai dengan masa lalunya dan meminta maaf kepada putrinya agar dia dapat mempergunakan sisa waktu yang mereka punyai sebaik mungkin. Audi ingin putrinya dapat merasakan kebahagiaan walaupun terlambat. Baiklah apa yang kamu katakan semuanya benar, Mama paham sekarang, kata Audi kembali. Tidak Non, semuanya tidak benar, kata Sumi tiba-tiba. Bab 086, siapa ibumu? Christian menatap tajam ke arah Kiki, dia tidak membiarkan Kiki pergi begitu saja dan mengelak semua pertanyaan darinya. Kiki merasa tidak perlu menjawab pertanyaan Christian. Siapa ibumu? Ulang Christian kembali. Arthur yang mengerti arah pembicaraan Christian, tidak memberikan komentar apapun. Dia hanya memperhatikan bagaimana Christian menatap Kiki dengan tajam. Maaf Tuan, aku tidak ingin bersikap tidak sopan. Tetapi bolehkan aku tidak menjawab pertanyaan Tuan karena kita berdua orang asing, jawab Kiki kembali. Kiki bersikeras tidak akan menceritakan masa lalunya kepada Christian, karena dia takut lukanya akan kembali terbuka. Maaf Tuan, sebaiknya aku pergi karena aku merasa tidak mempunyai kepentingan di sini. Kalau Anda ingin melanjutkan pembicaraan Anda kepada cucu Anda silahkan. Maafkan aku karena ikut campur dengan urusan keluarga Tuan, maafkan aku, katanya lagi. Kiki kemudian menatap wajah Christian dengan tatapan aneh, karena dia tidak mengenal Christian sama sekali dan tidak ingin membicarakan masa lalunya dengan orang asing yang tidak dia kenal. Maafkan aku akan kembali. Silahkan Tuan lanjutkan masalah Tuan dengan cucu Tuan sendiri. Permisi, katanya kembali. Kiki kemudian menatap wajah Christian kembali dan bergerak menuju ke tempat tinggalnya. Dia berjalan meninggalkan Christian, Arthur dan Justin. Tunggu, kalau kamu tidak ingin mengatakan siapa ibumu maka izinkan aku untuk bertanya sekali lagi. Siapa nama ayahmu? Tanyanya lagi. Kiki menarik nafasnya dengan sabar, karena dia menganggap Christian telah melewati batasannya. Tuan, Anda orang asing bagiku, maafkan aku. Aku ingin sekali mengatakan kepada Tuan, tetapi maafkan atas ketidaksopananku. Tidak pantas rasanya membicarakan masalah pribadi kita kepada orang lain, karena Tuan sadar bukan hubungan kita masih sebatas itu. Kata Kiki kembali.
Kiki sadar kalau Christian memang manusia keras kepala dan tidak dapat menerima kalau dia diabaikan orang lain. Nona tunggu, cucuku adalah temanmu. Aku berhak memilih dan melihat gadis yang menjadi kekasih cucuku, katanya lagi. Apa, kekasih? Tuan salah. Aku bukan kekasih cucu Tuan. Aku hanya seorang sahabat baginya. Tidak lebih, jadi Tuan jangan salah duga, kata Kiki. Aku tidak peduli, kamu harus mengatakan kepadaku siapa sebenarnya ayahmu atau ibumu. Desak Christian keras kepala. Maaf Tuan, menurutku Anda sudah sangat keterlaluan. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada Tuan. Aku akan pergi, kata Kiki dengan kesal. Aku tidak akan pernah mengungkit keberadaan mereka, bisiknya marah. Kiki meninggalkan Justin, Christian dan Arthur begitu saja. Setelah dia meminta izin dengan sopan, maka dia membalikkan tubuhnya dan wajahnya terlihat tidak menyukai setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Christian. Kiki tidak ingin berdebat lebih lama lagi dengan Christian, dia takut bersikap tidak sopan kepada Christian. Kemudian dengan langkah lebar dia meninggalkan mereka semuanya. Tetapi baru beberapa langkah Kiki berjalan, lengan Justin menahan gerakannya. Ki, tunggu, kamu tidak apa-apa Ki? Tanya Justin. Dia melirik wajah Kiki yang terlihat tidak nyaman dan terlihat pucat. Ki, kamu tidak apa-apa? Ulang Justin kembali. Kiki tidak menjawab pertanyaan Justin, tetapi dia menoleh menatap Justin. Ada kesedihan di sana, bahkan Justin dapat melihat Kiki menahan air matanya. Aku kembali dulu, aku harus kembali ke apartemen Sonia, bisiknya serak. Kiki kemudian melepaskan cekalan tangan Justin dan beranjak dari sana. Justin melihat kepergian Kiki. Dia dapat merasakan betapa terkejutnya Kiki dengan pertanyaan Christian. Dia sadar kalau Christian sudah menyentuh titik terendah perasaan Kiki. Justin berbalik menatap ke arah Christian dengan gusar. Kemudian dia mendekati Christian dengan amarah tertahan. Grandpa, Anda benar-benar melebihi batasan Anda sebagai orang asing yang baru saja mengenalnya. Aku tidak menyangka Anda bisa bersikap kasar kepada orang lain. Apalagi seorang wanita. Aku tidak akan menerima semua perlakuan Grandpa kepada Kiki, kata Justin dengan marah. Christian menatap Justin, tetapi dia mengabaikan semua ucapan Justin kepadanya. Dari mana kamu mengenal wanita itu? Siapa dia? Tanya Christian. Justin akhirnya sadar kalau Christian bersikap aneh karena ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Justin menatap Christian dengan curiga. Apa maksud Grandpa? Apa maksud semua ini? Dia itu wanita yang kucintai. Aku jatuh cinta kepadanya. Dia itu kekasihku, tegas Justin. Kekasih? Tanya Christian. Kali ini dia menatap Justin dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Justin kepadanya. Christian memicingkan matanya mencoba memahami semua perkataan Justin. Kekasih, apa kamu sedang bermimpi? Sementara gadis itu sama sekali mengatakan bahwa kalian tidak memiliki hubungan sama sekali. Jangan-jangan kamu hanya berhalusinasi saja, kata Christian marah. Justin menggaruk kepalanya yang tidak gatal, karena memang dia sadar kalau hubungan Kiki dan dirinya memang belum resmi. Bahkan dia sendiri saja belum menyatakan cintanya. Apakah Kiki menerimanya atau tidak, Justin juga belum mengetahuinya. Aku memang belum menyatakannya. Tetapi dia sudah ada di dalam hatiku, aku telah jatuh cinta kepadanya. Dia tidak seperti perempuan yang lain, hatinya sungguh baik. Aku sudah lama mengenalnya, karena dia sering datang selama jadwal pemotretan bersama seorang model bernama Sonia. Dulu dia manajer Sonia, kata Justin dengan jujur. Astaga, kamu lihat Arthur. Betapa bodohnya bocah ini, mengaku memiliki seorang kekasih tetapi itu hanya di dalam pikirannya sendiri. Pantas saja perempuan itu tidak mengakuinya kalau dia adalah kekasihmu, ejek Christian sambil tergelak. Sementara penghuni apartemen yang sempat menonton kejadian tersebut segera berlalu dari sana karena mereka tahu keadaan yang terjadi di depan mereka hanyalah salah paham saja. White, dia dulu manajer Sonia. Sonia yang kamu maksudkan putrinya Spring. Audi, maksudmu? Tanya Christian kembali. Yup, Anda benar sekali Tuan Christian Smith, kata Justin dengan kesal. Wah, Arthur sepertinya kita sekarang sedang menyusun teka-teki. Katanya penuh misteri kepada Arthur. Arthur yang masih sibuk berpikir, bahkan mengernyitkan dahinya. Walaupun dia masih menatap wajah Christian tetapi dia tidak mendengarkan perkataan Christian sama sekali. Arthur, panggil Christian kembali. Justin segera menoleh ke arah Arthur dan menatapnya dengan heran, tidak biasanya Arthur melamun. Arthurr, bentak Christian dengan kesal. Arthur tersentak kaget, kali ini dia menoleh ke arah Christian dan Justin dengan bingung. Iya Tuan,
katanya dengan gugup. Apa kamu sudah tuli? Tanya Christian dengan kesal. Apa yang sedang kamu lamunkan? Semua kejadian yang sedang terjadi di depan mata, apa kamu tidak menyadarinya? Atau kamu sekarang sudah mulai pikun dan tua? Tanya Christian lagi. Wajahnya memerah karena menahan amarah. Justin tahu Christian sekarang sedang kesal karena Kiki tidak mau menjawab pertanyaannya. Tidak tuan, maafkan saya. Bisa dijamin kalau saya masih sehat dan berpikiran waras, masih jauh dari kata pikun. Saya masih muda tuan, katanya membela diri. Tidak seperti tuan, bisiknya kesal. Apa, kamu sedang mengata-ngatai aku? Tanya Christian dengan marah. Aku mana berani tuan, apa tuan pikir aku berani mengata-ngatai tuan? Tanya Arthur pura-pura polos. Wajah Christian semakin memerah seperti kepiting rebus. Justin yang melihat suasana memanas harus segera mengakhirinya. Ayo, Grandpa, Anda ingin tahu tentang Kiki bukan? Penasaran? Ikutlah denganku sekarang juga, kata Justin tiba-tiba. "2,000 years later." Bab 087, benar atau bodoh? Sumi menatap Audi kembali, kali ini mereka saling bertatapan. Audi heran melihat perubahan wajah Sumi. Tidak non, semuanya tidak benar, ulang Sumi kembali. Sonia yang mendengar ucapan Sumi segera melirik ke arahnya dan menatap Sumi dengan rasa kesal. Apa maksudmu dengan semuanya tidak benar Bi? Tanya Sonia tersinggung. Dia menatap Sumi dengan sikap permusuhan, dan hal ini semakin melukai perasaan Sumi. Entah mengapa dia merasa Nak-Nak adalah dua orang berbeda, dia tidak mengenal Nak-Nak sama sekali. Non Audi maafkan Bibi, tetapi Bibi tidak dapat mengutarakannya di sini, bisiknya lagi. Apa maksudmu Bibi, tidak mau mengatakannya di depanku? Bibi mau membicarakan aku di belakangku. Bibi mencurigai aku bukan Nak-Nak. Bibi ingin memisahkan kasih sayang ibu dan anak. Apakah Bibi tidak cukup melukai aku? Bibi sadar kalian sudah berdosa menelantarkan seorang anak kecil dan membuangnya begitu saja. Kalian pikir kalian itu benar? Kalian pikir kalian bisa bebas dari dosa itu? Baik, aku akan pergi, jangan mencurigai dan berpikir aku akan membodohi kalian, aku meminta Mama untuk mengingatnya kembali. Kalau Mama yang mengundang aku ke rumah ini dan menjadikan aku putri Mama sendiri. Jadi aku mohon jangan pernah berpikir kalau aku ini hanyalah seorang penjahat yang sedang membodohi kalian. Aku bahkan tidak ingin berada di sini, kata Sonia dengan marah. Wajahnya merah padam, belum pernah dia semarah ini di dalam hidupnya. Dia tersinggung dengan sikap Sumi yang mencurigainya, bahkan Audi sendiri saja pun mulai menganggap Sonia adalah seorang pembohong. Sonia kemudian berjalan menuju lemari bajunya dan mulai mengambil koper dan memasukkan baju-bajunya ke dalam koper tersebut. Ingat, aku tidak pernah berkeinginan masuk ke dalam rumah ini. Aku diundang masuk kemari. Aku bahkan tidak mengenal kalian sama sekali, kata Sonia dengan sedih. Dia merasa kecewa karena mereka menganggap dia seperti seorang pembohong sekarang ini. Tunggu, jangan pergi Sonia, maafkan Mama dan Bi Sumi ya. Kami meminta maaf dan tidak akan meragukan kamu lagi, katanya sambil memeluk Sonia. Jangan pergi, sudah cukup dosa yang kami lakukan, tolong jangan tinggalkan Mama, bisiknya lagi. Sonia kemudian menatap wajah Audi dan ada ketulusan yang terpancar di sana. Mama, aku tidak akan pergi. Tetapi Mama harus berjanji kepadaku, jangan pernah meragukan aku lagi, bisik Sonia dengan sedih. Sonia kemudian menatap wajah Audi dengan sedih, dia merasa tidak nyaman dengan kecurigaan mereka. Mama, aku tidak pernah menginginkan masuk ke dalam keluarga ini. Namun aku diundang, dan Mama juga tidak ingin melakukan tes DNA bukan? Tanya Sonia dengan sedih. Tidak perlu, baju itu sudah cukup menunjukkan kalau kamu itu adalah Nak-Nak, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Tegas Audi. Sementara Sumi yang memperhatikan mereka, merasa tidak setuju dengan tindakan Audi, tetapi Sumi tidak berdaya sama sekali. Dia masih belum bisa menerima keputusan Audi, wajahnya menunjukkan penolakan. Bagaimana dengan Bi Sumi? Tanyanya sambil menoleh ke arah Sumi. Mereka berdua segera melihat ke arah Sumi dan Audi segera menatap tajam wajah Sumi. Audi berharap Sumi mampu mengubah raut wajahnya dan tidak menunjukkan penolakan lagi. Bi Sumi, tanya Audi. Sumi segera menganggukkan kepalanya dan menyetujui permintaan Audi. Baik Non, Bibi akan mengikuti semua permintaan Non, bisiknya lagi. Sumi kemudian menatap wajah Sonia, entah mengapa Sumi merasa Sonia tersenyum dengan licik. Sumi sampai terperangah melihatnya. Ada apa Bi?
Tolong ya Bi, bantu aku menebus semua kesalahan masa laluku, bisik Audi sambil meraih kedua tangan Sumi. Sumi merasa tidak berdaya dengan permohonan Audi, karena dia juga ikut andil ketika Nak-Nak dibuang dan dipisahkan dari ibu kandungnya sendiri. Baik Non, kata Sumi dengan suara tercekat. Sumi merasa ragu sekarang, dan entah mengapa dia merasa kalau tindakannya sekarang ini salah. Bahkan dia berpikir telah mengkhianati Nak-Nak. Ya Tuhan, apa yang sedang aku lakukan? Benarkah ini suatu kebenaran atau ini adalah kebodohan kami? Nak-Nak, di mana kamu sebenarnya? Mengapa aku masih meragukan Sonia sebagai Nak-Nak? Pikir Sumi dengan sedih. Sumi terlihat sangat sedih, bahkan dia hanya diam ketika Audi mencoba meyakinkan Sumi kembali. Bi, percayalah. Tindakan kita sekarang sudah benar, Bibi jangan merasa mengkhianati Nak-Nak. Karena dia sudah berdiri di hadapan kita sekarang, jadi jangan mencurigai Sonia lagi ya, pinta Audi. Sumi hanya menarik napasnya, walaupun wajahnya sudah tidak menunjukkan penolakan lagi namun dia tahu kalau dia seharusnya tidak menyakiti Audi. Bagaimanapun, Audi sekarang sudah menolongnya keluar dari kehidupannya sekarang. Sengsara tanpa ada uang sepeser pun, kalau saja Audi tidak menolongnya Sumi mungkin masih sakit-sakitan dan terus saja menafkahi hidupnya sendiri walaupun usianya sudah tua. Baiklah Non, kalau itu yang Non inginkan. Tapi Bibi mohon pertimbangkan kata-kata Bibi, agar Non tidak menyesal untuk kedua kalinya. Ibu selalu tahu di mana anaknya berada karena naluri seorang ibu tidak akan pernah buta, bisik Sumi. Sonia menajamkan pendengarannya, berusaha untuk mendengarkan pembicaraan Sumi, namun dia tidak dapat mendengarkannya. Dia ingin sekali mendengarkan semua ucapan Sumi tetapi bisikan Sumi sulit untuk didengarkannya. Baiklah Bi, aku akan mengikuti semua nasihat Bibi kali ini. Tetapi aku mohon agar Bibi mengikuti keinginanku sekarang ya. Bibi sudah kuanggap sebagai ibuku, sampai sekarang aku tidak pernah berhubungan dengan keluargaku sendiri Bi. Jadi jangan pernah meninggalkan aku. Aku sebenarnya juga sudah sama seperti mereka, membuang anakku sendiri. Tetapi aku lebih kejam dari mereka Bi, mereka membuangku karena kesalahanku sendiri, sedangkan anakku kubuang karena kesalahanku juga. Dia sama sekali tidak berharap untuk dilahirkan, tetapi aku menumpahkan semua kesalahanku kepadanya, bisik Audi sedih. Sumi merasakan semua penderitaan Audi karena dia di sana pada saat itu, pada hari yang sama ketika Sumi membuang Nak-Nak, Sumi juga berkeliaran di jalan seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Berhari-hari dia hidup luntang-lantung di jalanan sampai akhirnya dia bertemu Lina. Lina lah yang membantu Sumi agar dia dapat hidup menjalani sisa kehidupannya sendiri dengan perasaan bersalah. Baiklah Non, Bibi akan mengikuti permintaan Non. Tetapi Non juga harus mempertimbangkan nasihat Bibi, karena entah mengapa perasaan bersalah Bibi masih saja bercokol di hati Bibi karena Bibi merasa Nak-Nak masih saja terlantar di luar sana, kata Sumi. Kali ini Sonia dapat mendengarkan ucapan Sumi yang terakhir, Sonia merasa geram dengan ucapan Sumi. Apa yang baru saja Bibi katakan? Apa Bibi ingin mempengaruhi Mama Audi? Tidak Bi, aku tidak akan membiarkan Bibi melakukannya. Tidak ada yang boleh merebut kebahagiaanku dengan mamaku, bisik Sonia. Sonia merasa tidak nyaman dengan ucapan Sumi, karena dia tidak ingin kehilangan kasih sayang seorang ibu yang selama ini dia inginkan. Maafkan aku Ibu Winarsi, aku tahu Ibu sudah membesarkan aku dengan kasih sayang tetapi aku merasa ada jarak di antara kita. Ibu orang lain selalu mencium dan memeluk anaknya, tetapi Ibu tidak pernah melakukannya. Aku juga ingin dipeluk dan dicium Ibu dan Mama Audi telah melengkapi semuanya sekarang, sudah pasti aku tidak akan melepaskannya begitu saja, pikir Sonia. Bibi, maafkan aku, bisiknya lagi. Sekelabat rencana kini tersimpan di kepalanya, dia membela dirinya sendiri dengan membenarkan semua tindakannya. Bab 088, Musuh yang Tidak Kelihatan. Seorang pria bersandar di dinding di luar Bandara Internasional bagian kedatangan sambil memperhatikan jam yang melingkar di tangan kanannya. Dia memakai kacamata hitam dengan pakaian kasual yang tidak terlalu mencolok dan sebuah jaket denim berwarna hitam. Sementara di balik jaketnya ada sebuah pisau yang dia sembunyikan. Sial, mengapa mereka masih belum keluar juga? Pikirnya kesal. Dia berusaha untuk bersabar, karena sesuai perintah majikannya dia menyelidiki kemana mangsa mereka akan tinggal dan menyelidiki apa tujuan mereka datang kemari. Dia memperhatikan foto dari ponselnya, ternyata foto yang dikirim tidak terlalu jelas. Akhirnya dia memutuskan untuk mendekati mereka. Pisau ini tidak mungkin bisa aku gunakan dari sini bukan? Aku mendapat perintah untuk menyingkirkannya tetapi aku akan mencari waktu yang tepat. Kalau memang aku mempunyai kesempatan maka di sini adalah waktu yang tepat. Hanya saja aku harus mendekatinya, pikirnya kembali.
Dari arah pintu keluar dia melihat seorang pria asing keluar, dia melihat ponselnya lagi dan merasa heran. Sepertinya pria asing itu sasaranku. Tetapi mengapa wajahnya agak berbeda, astaga foto kapan yang mereka kirim ini. Baiklah aku mendekati mereka, pikirnya lagi. Tetapi ketika dia berjalan mendekat, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihat siapa yang meneleponnya ternyata telepon dari majikannya. Dia tidak berani untuk tidak menjawabnya. Dia mengangkatnya dan segera mendengarkan perintah majikannya. Baik bos, Bas akan segera bertindak, katanya segera. Bas, yang dia maksud adalah namanya sendiri. Bas kemudian meraba pisaunya dan segera mendekati Christian karena mereka akan segera berpapasan. Dia bermaksud akan menusuk Christian, tetapi malang baginya dan keberuntungan untuk Christian. Tanpa sengaja Arthur menabrak Bas sementara Christian sudah masuk ke dalam mobil. Bas merasa kesal dan segera meninggalkan area itu. Arthur melihat ke arahnya dengan pandangan curiga. Astaga dia mencurigai aku, pikir Bas. Sebaiknya aku tidak mencari masalah sekarang, lihat saja badannya sangat kekar. Seperti tukang pukul saja, bukan hanya kekar tetapi juga sangat tinggi. Kalau aku duel dengannya secara langsung, sudah pasti aku kalah, pikir Bas dengan ngeri. Dia segera berbelok ke kanan dan bersembunyi di sana karena sudah pasti pria asing itu tidak dapat melihatnya lagi. Aku tidak boleh menimbulkan kecurigaan pria itu, karena kalau dia curiga maka semua rencana kami akan sia-sia, pikirnya gelisah. Dia menarik nafasnya dan menenangkan dirinya. Sepertinya dia mengenalku, tapi tidak mungkin dia mengenali aku, karena tubuhku terbalut jaket tebal penahan dingin, pikirnya cemas. Bas memang mengikuti majikannya sampai di Amerika, mereka berkenalan ketika majikannya sedang mengadakan perjalanan bisnis di Maroko. Kemudian dia tertarik dengan cara kerja Bas dan meminta dia agar mengikuti majikannya yang sekarang sampai ke Amerika. Begitu majikannya memintanya untuk kembali ke Indonesia tanah kelahirannya sudah pasti dia akan merasa senang walaupun hanya untuk menunaikan tugasnya saja. Aku yakin, memang kami pernah bertemu. Dia mengantarkan sebuah dokumen ke kediaman majikanku atas perintah Tuan Christian, tetapi aku tidak pernah melihatnya sama sekali bagaimana wajahnya, pikirnya cemas. Bas masih saja bersembunyi di balik dinding, menunggu mereka pergi. Tetapi dia terlonjak kaget mendengar nada dering ponselnya sendiri. Dia kemudian mengangkat ponsel tersebut dan menjawab panggilan dari ponsel tersebut. Kamu di mana saja? Jerit suara dari ponsel. Bas segera menjauhkan ponsel itu dari telinganya, karena tanpa dia letakkan pun di telinganya suaranya bisa terdengar. Kamu di sana saja, kembali sendiri ke markas. Sasaran sudah bergerak, kata suara dari ponsel itu. Kemudian hening, karena mereka sudah memutuskan komunikasi dengan Bas. Astaga, apa dia kira telingaku tidak tuli mendengar suara jeritannya? Dasar orang udik, tanpa berbicara keras saja pun aku sudah mendengar suaranya, pikirnya dengan geram. Bas kemudian mengintip di mana Arthur berdiri tadi, ternyata dia tidak menemukan Arthur lagi. Syukurlah akhirnya dia pergi dan tidak mencari aku lagi, pikirnya lega. Bas kemudian keluar dari persembunyiannya, kembali ke markas mereka. Dengan menggunakan ojol dia kemudian sampai di sebuah perumahan untuk kalangan atas dan mereka kalau ke sana menyamar sebagai supir, tukang kebun bahkan sebagai asisten rumah tangga. Untung saja aku mencari anak buah yang tidak terlalu kekar jadi tidak mencolok sama sekali, hanya Anto saja yang memiliki tubuh seperti tukang pukul. Selain tubuhnya yang kekar dia juga seorang pemarah. Bicara di telepon saja harus menjerit-jerit, pikir Bas marah. Bas dan Anto, dua orang sahabat yang senasib dan sepenanggungan. Bahkan mereka bersama-sama mengadu nasib sampai ke Maroko, sekarang bersama-sama pula mengikuti majikan yang sama. Setelah ojol tersebut sampai di salah satu perumahan besar, dia segera menekan bel dan pintu masuk pun terbuka. Dengan langkah gontai dia segera masuk ke dalam rumah besar tersebut. Aku kok jadi deg-degan ya, aku pasti akan dimarahi lagi, pikirnya ngeri. Selain dimarahi Bas sadar kalau hukuman yang akan dia terima jauh lebih mengerikan dari kemarahan majikannya. Bagi orang kecil seperti dia ancaman pemotongan gaji saja sudah membuat dia merasa ngeri. Jangan sampai gaji aku dipotong, kalau tidak maka emakku di kampung mau makan apa? Pikirnya takut. Kalau dari segi marah, aku lebih ngeri menghadapi kemarahan emak, batinnya. Seorang pria duduk membelakangi Bas, dia menghadap jendela kaca besar dan memandang taman yang ada di luar jendela tersebut. Sementara itu Bas berdiri di belakang pria itu. Mengapa kamu gagal melakukannya? Aku pikir kamu berhasil melakukannya. Dia berhasil lolos kali ini karena kebodohanmu, di mana matamu sampai si ikan lele itu kamu tabrak. Kemana mata kamu? Apa kamu tidak memperhitungkannya?
Apa kamu pikir kamu itu dapat menghancurkan rencanaku? Gawat kalau sampai ikan lele itu mencurigai kamu, jangan dekat-dekat dulu dengannya. Dasar kamu ini, itu saja kamu gagal melakukannya, kita tunggu kabar dari Anto. Katanya dengan kesal. Dia masih saja membelakangi Bas dan tidak ingin membalikkan wajahnya menghadap Bas, tetapi Bas yakin pria yang duduk di sana sekarang sedang marah. Wajahnya pasti merah padam, dan akan membalaskan kekalahannya dengan licik. Ikuti Christian, si tua bangka itu. Jangan sampai lolos, kamu selidiki apa yang menyebabkan dia sampai datang ke negara ini. Aku tahu dia sangat membenci bepergian jauh, apalagi naik pesawat. Dia tidak akan meninggalkan sarangnya kalau tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Aku harus tahu apa masalah itu sebenarnya, jangan sampai aku kalah cepat. Setelah itu baru kita susun langkah selanjutnya, kata pria itu lagi. Bas kemudian keluar dari ruangan itu setelah dia berpamitan, dan Bas memang merasa tidak mungkin Christian meninggalkan kediamannya melintasi samudera kalau bukan masalah besar. Aku mengenal karakter orang seperti Christian, dia lebih mementingkan keluarganya daripada harta kekayaan. Aku yakin dia keluar dari sarangnya bukan karena urusan bisnisnya tetapi pasti keluarganya. Apakah karena putranya? Aku mendengar dia tidak mempunyai keluarga lagi kecuali putranya itu. Tetapi aku juga mendengar kalau putranya juga sudah menghilang, pikirnya lagi. Putranya, pikir Bas kemudian. Jangan-jangan, putranya membuat masalah di negara ini. Apakah dia menemukan jejaknya? Aku yakin itu, tetapi aku memikirkan sesuatu. Mungkinkah benar yang kupikirkan? Pikirnya dengan mata membelalak.